Salam sejahtera untuk saudara semua. Tulisan terbaru Pak Djoko Utomo, mantan Kepala ANRI, dan anggota kehormatan Sarbika, cukup mengagetkan dan mengusik ketenangan saya. Tulisan Pak Djoko Utomo yang berjudul Keberadaan Arsip Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan itu, dimuat dalam majalah Forsipagama, volume 5, nomor 1, Februari tahun 2022. Mengapa mengagetkan dan mengusik ketenangan saya? Karena dalam tulisan tersebut ada subjudul penganuliran arsip perguruan tinggi. Bertentangan dengan asas hukum lex superiore derogat leg inferiore, dan mengindikasikan adanya tindakan hegemoni dan dominasi yang dilakukan oleh ANRI terhadap lembaga yang dibinanya. Begini penjelasan Pak Djoko Utomo. Sekitar 2 bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Kepala ANRI dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2011 telah mengusik keberadaan arsip perguruan tinggi dengan cara yang tidak cerdas. Dalam lampiran Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2011 alinea 2 baris ke-8 tertulis, perguruan tinggi wajib membentuk arsip perguruan tinggi atau lembaga kearsipan perguruan tinggi. Membuat singkatan arsip perguruan tinggi menjadi LKPT adalah suatu kesalahan fatal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Dalam istilah yang populer, ini berarti Kepala ANRI melakukan suatu pemelintiran atau spin. Untuk itu, perlu dianalisis, mengapa Kepala ANRI melakukan pemelintiran. Mengapa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menganulir arsip perguruan tinggi dan menggantinya dengan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi atau LKPT. Patut dapat diduga bahwa Kepala ANRI lah yang menghendakinya, karena Kepala ANRI yang mengajukan rancangan peraturan pemerintah itu. Walaupun peraturan pemerintah merupakan hasil pembahasan interkementerian dan atau lembaga, tetapi pemrakarsa dari peraturan pemerintah itulah yang paling menentukan. Perlu diingat bahwa indikasi penganuliran dan penggantian itu telah dilakukan pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2011. Barangkali peserta rapat interkementerian dan atau lembaga yang membahas peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang menganulir arsip perguruan tinggi dan menggantinya dengan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi atau LKPT tidak membaca dengan tuntas Undang-Undang Kearsipan. Barangkali mereka tidak tahu atau tidak mau tahu tentang Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi LKPT di luar negeri itu namanya adalah College Archive atau University Archive. Kemudian Pak Djoko memberikan komentar tentang penganuliran atau penghilangan APT sebagai berikut. 1. ANRI seperti katak dalam tempurung, tidak tahu atau tidak mau tahu dengan dunia luar. 2. ANRI merasa superior, dan lembaga yang dibinanya dinilai inferior. 3. ANRI adalah suatu lembaga yang bagus, yang dibentuk dengan undang-undang. Yang tidak bagus adalah sopirnya, terutama ketika membuat Peraturan Kepala ANRI Nomor 24 Tahun 2011. Dan ketika mengajukan dan membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dengan menggunakan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci, sekalipun tidak terlalu akurat, Pak Djoko Utomo menganggap bahwa penganuliran APT
dan menggantinya dengan LKPT merupakan hegemoni Andri terhadap lembaga yang dibinanya. Dengan menggunakan konsep critical discourse analysis, lagi-lagi tidak terlalu akurat, Pak Djoko Utomo melihat bahwa Andri telah menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Sementara itu, konsep dekonstruksinya Derrida, sekali lagi, penjelasannya juga kurang akurat dan kurang lengkap. Digunakan Pak Djoko Utomo untuk menyingkap makna-makna tersembunyi dalam Peraturan Kepala Andri Nomor 24 Tahun 2011 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Demikian uraian dan penjelasan Pak Djoko Utomo mengenai hegemoni Andri terhadap lembaga yang dibinanya. Saya kira ini semacam autokritik. Adakah hegemoni yang lain, misalnya, dunia kearsipan praktis yang hampir menguasai dunia kearsipan akademik dengan perspektif keindonesiaan? Mari kita diskusikan.